Hai, kembali lagi bersama Salam Tutorial di sini. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tips mengenai gimana caranya membuat Google Sheet. Google Sheet ini sebenarnya mirip-mirip seperti Excel, cuman kalau Excel ini kan lebih ke dia kita nulis sendiri aja gitu ya di laptop kita atau di komputer kita gitu. Tapi kalau misalkan pakai Google Sheet ini kita bisa minta tolong orang untuk masukin data-datanya juga kalau kita share gitu. Dan biasanya kalau Google Sheet ini karena nempel sama Google-nya, kita bisa buka dimanapun asal kita connect dengan internet. Nah, ini caranya gampang banget. Pertama kita masuk dulu ke Google-nya, google.com, terus sign in. Atau kalau misalnya kita udah bikin email di Google gitu, tuh biasanya tuh langsung otomatis tuh semuanya sign in. Nah, terus setelah kita sign in, kita klik tombol yang kotak ini. Nanti terus kita pilih ke bawah. Nah, ini ada spreadsheet. Bentuknya kayak gini ya, kayak kotak-kotak gini. Nah, ini diklik. Nah, di sini memang belum ada spreadsheet yang kebetulan saya bikin. Jadi gimana caranya? Klik plus untuk membuat spreadsheet baru. Klik ke sini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini nanti ada spreadsheet ini untuk judulnya. Misalkan judulnya adalah spreadsheet baru. Ini dia akan otomatis tersimpan ya, tuh tersimpan di drive kita, jadi nggak akan hilang mana-mana gitu. Kalau misalkan kalau Microsoft Excel itu kan kalau misalnya kita udah bikin banyak gitu ya di Microsoft Excel kita, terus gitu kita lupa nih, atau tiba-tiba mati lampu atau tiba-tiba error Microsoft Excelnya hilang tuh file kita. Kalau spreadsheet enggak, karena dia langsung kesimpan di drive kita. Nah, ini misalkan kita mau tulis di sini ya seperti biasa kalau misalnya kita mau bikin tabel gitu kan ya. Nomor, nama, misal kita di sini mau bikin tabel tentang nama-nama siapa aja sih yang ada di tetangga-tetangga kita ya. Nomor, nama, terus alamat rumah. Alamat rumah. Terus nomor rumah. Nomor rumah. Misalnya ini nomor 1. Terus namanya misalkan Pak Asep. Terus alamatnya misalkan Gang Belimbing ya, ini Gang Belimbing. Kenapa jadi begini nih tulisannya? Gang Belimbing. Terus ini nomor rumahnya misalkan nomor 11. Nah, terus yang kedua misalnya kalau misalkan mau bikin secara otomatis nih gampang aja ya. Ini sama seperti Excel, dia bisa ada rumus-rumus gitu. Misalkan nih seperti ini nih, sama dengan, terus klik tombol up, terus tambah 1. Nah, itu kan jadi 2 kan ya. Terus ditarik ke bawah. Mirip kan ya sama Microsoft Excel. Terus misalkan di sini namanya ada Doni. Sama misalkan di Gang Belimbing juga. Terus misalkan nomornya nomor 21. Terus di sini ada Aisyah. Terus kita dia tinggalnya di Gang Pepaya misalnya ya, Gang Pepaya, terus nomornya nomor 15. Terus sini ada misalnya ada Nina, tinggalnya di Gang Pepaya, terus misalnya nomor 9. Nah, ini misalkan aja ya, ini kita delete dulu. Delete itu gampang juga ya. Kalau misalkan Microsoft Excel kan kita harus sorot dulu, terus klik kanan clear content. Kalau dia enggak, kita klik sini aja, terus kita tarik ke bawah, kita tahan, kita tarik ke bawah, terus ada tombol delete. Nah, otomatis dia akan hilang dan otomatis akan disimpan ke dalam drive kita, jadi ini nggak akan hilang nih. Jadi umpama nih data-data ini kita udah simpan, terus kita tutup nih, tiba-tiba kita tutup. Nah, ini dari sini walaupun tadi kita tutup ya, kita bisa buka lagi nih, dia nggak akan hilang. Kita lihat. Nah, ini adalah spreadsheet yang tadi kita kerjakan. Coba kita double klik ya, jadinya nggak hilang kan, dia tetap ada data yang tadi kita simpan karena sudah disimpan di drive secara otomatis. Kita bisa ngeditnya, misalnya ini kan nomornya nggak berurutan nih, 11, 21, 19. Nah, ini cara ngeditnya juga gampang sih. Kita cuman klik ininya aja, klik kolomnya, ini sama seperti Excel. Terus misalnya kita mau urutin nih dari atas ke bawah ke atas, sebenarnya sih sama aja ya. Ini ada tampilan filter, kita klik ini aja, ini bisa kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar atau yang terbesar dari yang terkecil. Ini misalkan yang terbesar dulu ya. Nah,
ini nomornya bisa diurut seperti ini, atau kita mau urutkan semua juga bisa kayak gini, urutkan dari sheet A ke sheet Z, itu juga bisa. Misalkan ini ya, kita mau urutkan dari yang terkecil sama yang terbesar ya, jadinya kayak gini. Ini agak kacau sih ya, nggak seperti Excel. Kalau misalnya kita urutkan ya dia otomatis ngurut dan ini tetap di atas nomor nama, alamat, dan nomor rumah. Tapi kalau misalkan Excel harus seperti ini. Memang agak sedikit berbeda ya, kalau sama persis nanti si Google-nya akan kena nih sama si Microsoft Excel, karena dianggapnya dia plagiat gitu ya. Ini sebenarnya bisa kayak gini, atau bisa misalnya kita hitung pendapatan. Misalnya nih ada kolom baru, kita bikin sheet baru. Di sini ada nomor, di sini ada misalkan bulan Juli, bulan. Sama ini bisa digunakan juga untuk menghitung seperti Excel juga ya, bisa menghitung segala bentuk yang ingin kita hitung gitu. Seperti Excel sama aja sih sebenarnya, cuma kita harus hafalin dulu nih contoh-contohnya. Misalkan ini biar, jadi misalnya kita mau buat lagi yang baru ini, di sini misalkan kita mau tulis nih bulan apa, gampang aja kita tulis aja gini 01/01/2020 misalnya untuk bulan tanggal 1 Januari 2020, enter. Nah ini urutannya sudah jadi tanggal ya. Kalau kita double klik, nah dia udah jadi tanggal. Nah ini gimana caranya supaya kita pengennya sih, saya pengennya bulan aja ya, jadi di sini bulan Januari gitu. Coba kita klik di sini yang ada 1 2 3 ini, kita klik, lalu kita klik format lainnya, format tanggal dan waktu lainnya, kita klik. Nah ini harinya kita delete ya, kita delete. Terus ini tahunnya kita terapkan, bisa nggak ya? Tring. Nah ini bulan Januari tahun 2020. Nah kalau misalnya kita mau urutin ke bawah, ini sampai 5 ya, ini kita ubah ininya jadi Februari 2020, terus ini jadi Maret 2020, terus ini April 2020, terus ini Mei. Nah Mei 2020 ini kan kadang agak bingung ya kalau kayak gini. Bisa juga kita cariin yang lain, misalkan kayak gini format tanggal dan waktu lainnya. Misalkan kita mau kayak gini aja nih, Agustus sama ada angka tahunnya, bulan Agustus. Terus di sini kita cari lagi ya, nah ada bulan Agustus. Nah ini di delete. Nah coba kita terapkan. Nah jadinya seperti ini, gampang kan? Nah terus misalkan jumlahnya nih, misalnya jumlahnya 1 juta, bisa sih nggak usah pakai koma, misalnya langsung 1 juta. Di sini 1,5, terus di sini 2 juta, di sini 2,5 juta, di sini 3 juta. Nah ini gimana caranya nih supaya dia ada pemisahnya gitu. Kalau kayak gini kan agak bingung ya. Ini gampang, kita pakai ini aja ke format lain, terus ke angka. Nah dia otomatis ada angka di dua angka di belakang komanya. Nah ini kita bisa hilang ini, kurangi angka desimal, klik. Mirip kan sama Microsoft Excel, sebenarnya mirip banget. Terus di sini kita bisa jumlahkan. Misalkan ke sini kita tulis total, terus kita jumlahkan nih. Nah kita tinggal cari nih yang kayak gini, fungsinya sama di seperti fungsi Excel. Nah ada matematika apa segala macam. Ini kayaknya dia bisa sampai yang agak rumit sih tuh, sampai persen, pencarian statistik tanggal, text web dan sebagainya. Nah ini bisa kita summarize semuanya. Setelah muncul seperti ini, klik, terus tekan shift, terus tekan, terus sampai ke kolom 6. Jadi dari C2 ke C6, ini kan C, ini dari C2 sampai C6, enter. Nah jadilah 10 juta gitu. Ini gampang banget sih. Kalau misalnya mau di bold gimana, klik cellnya terus bold. Mirip-mirip kan ya, cuman kalau di Excel kan mungkin ini ada yang titik, ada yang koma gitu ya. Nah kalau yang di dia nih, di Google Sheet ini adalah titik. Lalu misalkan kita pengen cari persen, nah persentase misalnya 1 juta nih berapa persentase sih dari 10 juta gitu.
Gampang ini caranya, pakai sama dengan, terus sorot selnya, dibagi, sama aja sih sama kayak Excel gitu. Klik selnya lagi, enter. Nah, kita dapat 0,1. 0,1 ini kita pengen persen langsung ke sini, format sebagai persen. Klik jadi 10%. Pengen ilangin ini 0,0-nya di belakang koma, ya kita kurangin ke desimalnya. 10%. Kayak gitu. Ini gampang banget kan ya? Terus lanjut ke bawah juga seperti itu. Dibagi selnya, terus jadiin persen. Gitu terus. Kalau misalkan kita mau secara persis seperti ini semua, jadi persen semua, jadi nggak koma semua, jadi kita pakai terapkan format. Sama ini seperti di Excel juga. Kalau di Excel itu bentuknya sapu ya, jadi copy format, copy, sorot, tahan, sorot, nah, seperti ini. Jadi ini udah otomatis sebagai persen. Misalnya ya, ini dibagi 10 juta, tuh ini kan persen kan, ini dibagi 10 juta, ini juga, ini dibagi 10 juta. Nah, ini kalau misalnya kita total, bisa nih kita total langsung aja klik ini, klik summarize, terus klik selnya kan D2 ya, di selnya tekan shift, lalu ke bawahin sampai ke sel D6. Nih D2 sampai 26. Nah, ini ya jadi 100%, sama kan berarti 100% adalah 10 juta. Kayak gitu aja sih. Misalkan kita mau bikin kayak chart gitu, chart lucu-lucuan gitu ya, bisa juga di sini. Misalnya ini dari bulan, kita tekan mouse-nya terus kita sorot sampai ke sini deh ya, biar nggak bingung, sampai ke jumlah, sampai ke total. Nah, terus kita sisipkan di sini diagram. Ada diagram, ada gambar formulir. Diagram. Ya, ini adalah diagramnya. Jadi kan ini ada jumlahnya 10 juta totalnya. Terus di sini ada bulannya, dari bulan Januari sampai Februari, Maret, April, Mei gitu. Terus di sini juga, nah di sini juga ada jumlah angkanya. Nah, terus di sini adalah diagramnya, ini totalnya. Gampang kan? Kita misalkan mau lihat diagram apa? Diagram garis juga bisa, tuh diagram garis, atau diagram yang lain misalkan ini juga bisa, walaupun ini ya hanya contoh aja ya. Misalkan diagram kolom karena dia ini satu, coba kita bikin sebagai 2 ya, dia bisa nggak ya? Terakhir itu nggak bisa sih, coba kita bisa bikin 2 kan, 2 diagram gitu kayak Microsoft Excel terbaru. Kita sisipkan ke diagram ya, dia kurang bisa ya. Kalau di Excel itu dia bisa kayak ada garisnya gitu di sini, jadi ada diagram batang terus ada garis persennya gitu di sini. Ini kurang bisa di kurang bisa ya, karena harusnya tuh diagram kombinasinya seperti ini sih harusnya, tapi ini malah dia jadinya seperti ini ya di bawah. Harusnya nggak kayak gini sih. Jadi mungkin memang dalam segi diagram dia kurang bagus lah ya menurut aku. Insert diagram juga bisa di sini. Terus kalau misalnya kita mau balik lagi ke satu ya, misalkan kita mau nama ini nih nge-link ke suatu tempat gitu di luar sana di website, ini juga bisa. Ini pakai ini, sisipkan link. Jadi kalau orang masuk ke sini dia langsung nyari ini linknya apa aja, misalnya google.com misalnya ini ya, terus kita terapkan. Nah, jadi kalau orang sorot ke sini, ini masuk ke google.com, atau misalkan ini yang ini kita mau masukin ke misalkan ke mana ya, misalkan ke situs berita misalkan detik ya, detik.com. detik.com diterapkan ya. Jadi ini kalau misalkan masuk ke Doni, ini munculnya nanti detik.com, langsung ada ya, ini langsung ada. Atau ini misalnya kita mau sisipkan ke Brandly, misalnya anak lagi suka Brandly nih sekarang nih, brandly.com bisa langsung nanti terbaca tuh,
akan langsung terbaca, emang seotomatis itu. Misalnya kita mau share ke orang lain untuk ngisi datanya, aku nggak tahu nih misalkan ini nomor rumah, alamat rumah, misalkan pendapatannya selama sebulan itu berapa ya gitu, pendapatan mereka selama sebulan atau pengeluaran mereka selama sebulan, minta tolong yang lain deh, misalnya dibagikan, minta tolong yang lain untuk isi yang bagian sini, untuk kolom sini, bisa kita klik saja bagikan, misalkan bagikan ke salah satu teman yang lain ya, misalnya ini, serang ke sini. Nah ini langsung muncul, kalau dia benar-benar adalah email yang valid dia akan langsung muncul. Kita klik di sini. Nah di sini beritahu orangnya, jadi munculnya di emailnya. Dan sebagai apa, kalau misalkan editor itu bisa ngerubah atau ngedit atau dia bisa nambahin dari sheet kita. Kalau pemberi komen ya cuman komentar aja, terus kalau akses lihat aja ya cuman ngeliatin aja, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa komen, nggak bisa ngedit gitu. Ini kita klik sebagai editor karena kita pengen tolong isikan kolom ini. Oke, kolom pendapatan ya, di sini kolom pendapatan. Lalu kita kirim ya, jadi nanti orang itu bisa ngisi di kolom ini gitu. Atau kita mau nanti ada notifikasi orang ditambahkan, atau kita mau repot-repot nggak usah lah gitu, itu orang nggak bakal ngebaca email. Oke lah kalau misalnya dia nggak ngebaca email, kita klik kanan aja nih, di sini klik kanan, lalu dapatkan link ke sel ini. Nah nanti linknya itu bisa kita kasih ke dia gitu, melalui entah itu WhatsApp atau apa gitu. Karena kalau misalnya kita paste linknya itu seperti ini ya, nih ini ada linknya ini nanti kita paste ke mereka, suruh mereka masukin data dari kolom pendapatan yang kita mau ini melalui WA ya. Jadi melalui WA nih kita bisa paste ini WhatsApp ya. Nah atau melalui ya SMS atau apalah ya gitu, pokoknya yang dia tuh merasa online, melalui WA, melalui Line gitu atau Telegram gitu. Kita pasti aja ini, asal kita sudah bagikan ke mereka melalui email mereka pasti bisa langsung ngisi datanya. Jangan lupa kita kasih mereka akses sebagai editor supaya dia bisa ngisi kolom yang kita pengen isi gitu. Kalau misalkan mereka sudah selesai ya, terus kita nggak mau mereka ngotak-ngatik punya kita, ya udah langsung aja hapus gitu aja sih, gampang. Nah ini untuk apa, misalkan dapatkan link, ubah ke siapa saja yang memiliki link ini. Kalau bisa ini dibatasi aja, jadi ini secara default aja, jadi orang-orang yang dapetin link dari kita, link ini dari kita, itu saja yang bisa membuka sheet kita, jadi nggak sampai bocor kemana-mana gitu kasarnya dari apa yang sudah kita punya. Itu aja sih basicnya, sebenarnya ini sama kayak Microsoft Excel, cuman ini bentuknya adalah secara online, jadi kita bisa ngerjain bareng-bareng juga dengan orang lain, kita bisa juga ngasih tahu ke orang lain, dan yang lebih penting dia langsung tersimpan di drive kita, dia nggak ke delete atau kehapus gitu ya. Dan yang pasti ini mungkin ada beberapa hal yang agak beda ya dengan Microsoft Excel. Mungkin ada beberapa yang di Microsoft Excel itu lebih gampang dilakukan, di sini enggak. Nah itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan sih. Tapi kalau pengen segala sesuatu yang disimpan secara online, lebih baik menggunakan Google Sheet gitu. Atau kita misalkan mau upload dari Microsoft Excel juga bisa. Di sini tinggal di file, terus import, terus upload, terus ambil semua yang kita mau butuhin ke dalam sini gitu, dari file-file Excel yang ada. Itu aja dari saya, dari Silent Tutorial. Terima kasih sudah melihat tutorial untuk Google Spreadsheet ini. Bye.